pertanyaan berikutnya dari Pak Yogi, dokter. Dok, untuk penderita diabetes tipe 2, lebih baik minum alfa atau kombinasi dengan beta? Dan apakah konsumsi obat dari dokter bisa terus dikonsumsi? Contohnya apa nih? Glucovans 500 mg atau 2 mg, terus komposisi alfa dan beta bagaimana? Jika ingin juga konsumsi MX, bagaimana komposisinya, dok? Silakan, dok. Dengan Bapak siapa tadi, Pak Suratno, izin? Pak Yogi, Pak Yogi. Pak Yogi ya, Pak Yogi, selamat malam. Oh, untuk diabetes, Pak Yogi, kalau dia kurang lebih di bawah 400 kadar gula darahnya, ya, Supabu alfanya boleh sehari antara 3 sampai 6 kapsul itu udah cukup, Pak Yogi. Kalau misalkan mau cuma 3 aja udah cukup, nggak apa-apa, ya. Saran saya kalau bisa, Pak Yogi, yang diabetesnya itu coba dikomunikasikan dengan dokternya. Dok, boleh nggak kalau saya langsung menggunakan insulin aja? Gitu. Jadi dengan perhitungan dan pertimbangan yang dokter berikan, gitu. Karena obat-obat anti diabetes yang minum itu lebih berisiko untuk ginjal, gitu, Pak. Bukan berarti obat Oke. itu, seperti saya bilang tadi, fungsi obat yang diminum tadi, obat anti diabetik tadi, dia tujuannya adalah untuk mengendalikan gula darah, supaya gula darah kita berada pada kisaran yang terkontrol, supaya apa? Supaya kita jauh dari namanya komplikasi, gitu. Nah, si obat tadi berperan untuk menjaga kadar gula darah, tapi efeknya adalah ke ginjal. Nah, saran saya coba komunikasikan, karena yang bukan terbaru tuh bukan sekarang ya, tapi yang disebut terbaru tuh udah dari 15 atau 15 atau 17 tahun yang lalu ya. Terapi untuk diabetes itu lebih diutamakan menggunakan langsung insulin, gitu, Pak. Nah, Oke. pilihan jenis insulinnya, insulin itu ada yang short, middle, dan long. Maksudnya kerja pendek, kerja menengah, kerja panjang. Itu nanti dokter berdasarkan hasil evaluasi dari dokter, pasien tersebut lebih cocok menggunakan insulin yang tipe apa. Gitu. Jadi saran saya, pertama, coba dikomunikasi baik-baik dengan dokter merawatnya. Dok, kalau mau langsung pakai insulin boleh nggak? Gitu. Nggak apa-apa, kan sifatnya diskusi. Pasti dokter juga senang kok diberikan masukan. Gitu. Yang kedua, kalau di bawah 400, berikan Supabu yang alfa, minimal 3 kali 1. Mau langsung minum 3 pagi, silakan. Boleh. Takut lupa ya, misalkan, aduh ribet dok, siang minum 1, malam 1, ntar lupa lagi. Boleh nggak 3? Boleh. Pagi langsung minum 3, silakan. Gitu. Terus yang beta, ya tambahan aja Pak Yogi, sehari sekali cukup. Yang penting jangka panjang minumnya Pak Yogi. Terus MX, boleh nggak dok? Boleh sekali. Kalau orang tersebut tidak memiliki hipertensi, atau walaupun ada hipertensi namun dia diberikan obat hipertensi dan sehingga tensinya terkontrol, boleh Pak, bagus banget. Kenapa? Karena dia menjaga kualitas dari ereksi penis tersebut, kemudian dia juga menjaga sirkulasi darah terjaga dengan baik ke seluruh tubuh, dan bonusnya ke penis juga gitu. Jadi efek dari seorang yang diabetes adalah ereksinya kurang kuat atau ereksinya tidak bisa bertahan lama. Nah, itu bisa dibantu dengan yang MX. Cara minumnya saya ulangi tadi, pagi alfa 3, MX setiap hari ya Pak ya. MX 1 siang sesudah makan siang, kemudian betanya 1 aja malam. Selebihnya obat dokter. Oke. Baik, thank you dokter. Ini pertanyaan terakhir, dok. Sama-sama. Kita Ya, coba Pak. sebetulnya kita jam 9.30 kita udah selesai, tapi karena saya pikir oke lah, ini the last question ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ocha. Selamat malam dokter. Saya mau tanya untuk program hamil, baiknya mengkonsumsi Supabu yang mana ya dok? Karena suami saya ada masalah dengan varicocele dengan tingkat grade 2. Dok, dan saya dengan kondisi head yang tidak teratur, baiknya mengkonsumsi jenis Supabu yang mana ya dok? Ya. Dari Ibu Ocha, silahkan dok.
Ibu Ocha ya, Ibu Ocha suami Pak varikokel ya. Jadi Ya. Ibu Ocha untuk suaminya varikokelnya coba dikonsultasikan dengan dokter apakah perlu dilakukan tindakan operasi untuk varikokelnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, suami dilakukan tes kesuburan, yaitu diperiksa jumlah spermanya apakah normal. Normal dalam arti jumlah sel spermanya kurang lebih 50 juta, kemudian pergerakan spermanya, sel spermanya maksudnya, itu harus dalam batas normal pergerakannya, kemampuan dia berenang, gitu. Karena kondisi jalan lahir ketika melakukan penetrasi di dalam jalan lahir wanita itu kondisinya sifatnya asam. Nah, kalau pergerakan spermanya kurang kuat, banyak sel sperma yang akan mati sebelum dia berhasil mencapai bertemu untuk bertemu dengan sel telur gitu. Yeah. Gitu. Jadi nah, kembali ke pertanyaan, harus minum yang mana? Ya, bisa menggunakan yang alfa ya. Yang Pagi suami ya, Dok ya? untuk suami. Ya, betul, Pak. Terima kasih, Pak, diingatkan. Untuk yang suami dulu ya, Bu. Pagi alfanya 2 atau 3 ya. Kemudian MX sehari 1 siang, ini setiap hari, Bu ya. Yang betanya malam 1 boleh, 2 boleh. Tapi kalau untuk awal 1 aja dulu, Bu. Oke. Alfa 2 atau 3, MX setiap hari 1, betanya malam. Siang. Iya. Istri, itu Dok? semua setiap hari, Pak. Dan evaluasi dalam 3 bulan. Gitu. Nanti saya yakin itu akan banyak nanti perubahannya. Gitu. Yeah. Yang penting dipastikan suami juga diperiksa TORCH. Periksa TORCH. Kalau si tadi saya tanya Pak Ilham. Pak Ilham sekarang lagi hamil nih, istrinya Bu Lili. Itu beliau minum 1,5 bulan minum alfa. Jadi istrinya minum alfa 2 pagi, Pak Ilham minum MX kalau nggak salah. Sekarang udah hamil, Dok, udah 1,5 bulan, Dok. Alhamdulillah Pak ya, Ilham. Ya, nah, mungkin nanti boleh sharing. Ya, mudah-mudahan juga ketularan Ibu Ocha ini dari Pak Ilham, Ibu. Ya. Oke. Iya, Pak. Sorry, Dok. Tadi istri Ibu Ocha atau mungkin istri? Minumnya? Ya, itu tadi yang suami ya. Saya ulangin, ya, alfa pagi 3, MX pagi siang 1, kemudian malam beta 1. Malam cukup 1 gitu. Kemudian ya. Pak suami tetap diperiksakan TORCH. Ada nggak infeksi tokso? Karena kalau suami itu ada infeksi parasit tokso, berapapun sel sperma yang diproduksi itu akan dimakan oleh parasit toksonya. Oke. Jadi udah susah-susah memproduksi sel sperma, bibit-bibit unggul, malah dimakanin sama toksonya. Jadi periksa juga. Namanya pemeriksaan TORCH. Jadi suami istri periksa TORCH. TORCH. Oke, TORCH. Ya, untuk yang ibu tetap ya periksa juga ke dokter kandungan. Dinding rahimnya subur atau tidak ya. Kemudian kadar hormonnya seimbang atau tidak ya. Pertama pastikan itu dulu. Kemudian ada nggak kista pada indung telur atau ovarium, ada kista nggak ya? Ada nggak penyempitan saluran tuba ya? Ada nggak miom atau tumor di dalam dinding rahimnya? Itu. Ada nggak infeksi-infeksi lain di dalam saluran jalan lahir, yaitu mulai dari serviks sampai saluran keluar, saluran untuk penetrasi tersebut. Ada infeksi nggak? Nah, itu diobati. Itu semua diatasi dulu. Nah, setelah itu semua diatasi, ibu pengen subur. Ya, ibu silakan minum yang alfa seperti Bapak pagi 3 yang alfa ya, malam yang beta 1. Bedanya yang ibu tidak minum MX, Pak. Oke. Jadi MX tidak ya. Jadi alfanya 3 pagi, malamnya beta 1. Cukup, Pak. Beta 1. Yang penting jangka panjang. Jadi jangan cuman 3 minggu rajin tapi habis itu stop, jangan. Terus selama 3 bulan. Saya insya Allah belum sampai 3 bulan nanti malah udah subur. Nah, kenapa saya minta tadi diperiksakan? Misalnya ternyata ibunya subur, ketika udah minum supabu lebih subur, tapi ternyata tubanya ada penyempitan. Amit-amit ya.
tahu-tahu dinding rahimnya ada miom, susah terjadi suatu kehamilan, gitu Pak. Dokter, ini terkait dengan yang pertanyaan bocah. Sebaiknya nih dok, ketika belum melakukan kalau bahasanya rekreasi ini, agar semuanya juga bagus, kan minum alfa juga, minum beta juga. Ini sebetulnya sebaiknya gimana dok? Kan nggak boleh terus-terusan ya. Saran dokter sebetulnya gimana sih dok agar mendapatkan satu kualitas sperma yang bagus, terus kan itu perlu tenaga yang bagus, otak yang fresh, sehingga cepat mendapatkan keberhasilan dari program hamil ini. Ada saran nggak dok? Maksud Loh, saya gampangnya gini, ini kan udah minum produk bagus nih, berantemnya itu berapa hari sekali kan gitu kalau gampangnya ngomong itu. oh, ya, saya nangkep maksud Bapak. Jadi berhubungannya Iya betul. ya usahakan ketika ibu sedang tidak subur, jangan berhubungan dulu. Bapaknya tahan. Oke. Kenapa? Karena Bapak Ibu, pembentukan sperma itu dia akan maksimal, mencapai jumlah maksimal. Ibaratnya pasukan spermanya itu, kan kita mau nyerang nih, para bapak-bapak. Seperti saya kan laki-laki nih. Kita ceritanya mau nyerang nih ya. Iya. Kita bikin pasukan dulu. Pasukan kita itu akan maksimal jumlahnya kurang lebih 5-7 hari. 5-7 hari. Iya, jadi sabar aja. Ketika ibu belum subur, jangan diajakin bertarung. Iya. Jangan Jangan diserang dulu, diajak, Pak. jangan diajakin sparring partner. Udah belum mah? Iya, Belum. Ya udah. Kan gitu kira-kira ya dok ya. iya, iya. Jadi ini bercanda ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi jangan tahan dulu ya Bapak. Maksudnya apa? Ketika ibu lagi subur-suburnya, ibu sedang masa subur, jumlah sperma Bapak sedang maksimal. Ketika pada saat tersebut dilakukan hubungan suami istri, jadi. Oke. Amin. Kayak Pak Ilham dong berarti. Jadi Bocah tesisnya, kita doakan mudah-mudahan segera dapat momongan sesuai yang Ibu tanyakan tadi. amin, amin. Kita dari Supabu doakan ya Pak Iya, Suratno ya. betul, betul. Dokter, masih ada yang mau disampaikan lagi dok terkait dengan pertanyaan dari bocah dok? Sudah, semoga Bu Ocha, saya juga ikut doakan Bapak dan Ibu jauh dari TORCH, semoga TORCH-nya negatif, infeksi tokso negatif, kemudian infeksi parasit-parasit lain juga negatif ya, tidak ada infeksi virus ya. Kemudian kalau hanya masalahnya kurang subur, bagi Bapak apabila merokok stop, bukan kurangin Pak, stop. Karena kan kita ngejar pingin segera punya anak. Ya, stop. Ya. Kemudian Supabu diminum seperti yang tadi kita sudah obrolkan bersama. Berikutnya adalah berhubunganlah ketika ibu sedang subur. Jadi Bapak spermanya jangan dibuang-buang. Sebelum ibu mencapai subur, Bapak karena gini. Maksudnya Bapak apa Ibu, nih dok? Spermanya jangan dibuang-buang. ya, maksudnya jangan berhubungan ketika ibu sedang tidak Oh subur. oke. Nanti Baik. rugi Pak. Jadi kalau Iya. kata orang kayak ketelisipan, selisih jalan terus. Ibunya lagi Oke. nggak subur, bapaknya menyumbang banyak pasukan, lalu lagi nggak subur, gitu. Betul. Ketika Yes. ibu lagi subur-suburnya, baru 3 hari yang lalu bapak menyumbang pasukan. Sekarang pas nyumbang lagi jumlah pasukannya dikit. Kenapa? Karena belum cukup waktu bagi tubuh memproduksi pasukan sampai jumlah yang maksimal. Kira-kira begitu. Yes. Kalau Bang istilahnya kalah clearing dok. Kalau istilah Ya, saya pernah Pak, pernah Pak, kurang lebih 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu, anak saya waktu itu masih umur 1 tahun. Saya punya pasien ingin punya anak kedua, sudah 5 tahun nggak berhasil. Saya sarankan dengan cara yang sederhana seperti tadi. Ketika bapak suami istri tersebut sudah periksa ke dokter kandungan, ke androlog, baik yang bapak dan ibu dua-duanya periksa dan dibawa ke saya hasilnya, saya lihat dua-duanya tidak ada gangguan, tidak ada penyempitan, tidak ada sumbatan, tidak ada infeksi. Akhirnya saya pikirkan apa? Jangan-jangan mereka ini bertemunya saat nggak subur. Lantas saya ajarkan, Pak, Bu, nih, ketemunya pas subur. Pas lagi nggak subur, Bapak tahan dulu. Ibu juga jangan goda-goda. Jangan pakai baju-baju yang gimana-gimana. Udah, Bu, kalau perlu sarungan berlapis-lapis. Ketawalah mereka berdua, Pak. Bapak Ibu, ini beneran ya.
Yes, betul. Ini beneran ya, ini saya nggak bohong, ini beneran ya. Kurang lebih 1,5 bulan kemudian, mereka berdua datang dengan senyum bahagia, mengucapkan terima kasih dan mereka hamil, Pak. Gitu. Luar biasa Jadi ya. iya, jadi hanya karena masalahnya ternyata mereka sudah periksa dua-duanya tidak ada masalah. Masalahnya adalah ketika bertemu sedang tidak subur ibunya. Dan ketika ibunya lagi subur, jumlah sperma bapak belum maksimal. Dan itu ternyata terjadi selama 5 tahun sejak anak yang pertama. Oke. Kalau saya Gitu. hindari, Dok. Masa subur? Oh, no. Kan gitu, Dok. Kalau saya hindari begitu. Oke, dokter. Sebetulnya masih banyak pertanyaan, tapi coba malam hari ini kita coba selesai lebih awal. Dan teman-teman mohon maaf kalau ada pertanyaan belum terjawab. Besok malam kita masih ada Zoom lagi. Mohon Bapak Ibu yang belum terjawab atau yang belum terbaca, kita bisa tunda untuk besok malam.